Beberapa hari setelah terpilih menjabat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga atau PPM, Andi Suryawijaya Galip langsung bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Daerah PPM Provinsi Bali, Imade Gede Putra Wijaya dan jajaran, bertempat di markas PD PPM Provinsi Bali, Jalan Leko Latugerih Abian Semal, Badung, Kamis 23 Desember. Andi Galip yang terpilih berdasarkan musyawarah nasional luar biasa di Jakarta 18 Desember 2021 lalu akan memperkuat konsolidasi semua PD PPM se-Indonesia sebelum menyusun program kerja. Ia mengaku tidak ada program prioritas dalam masa awal kepemimpinannya, kecuali menjadikan organisasi anak dan cucu veteran RI ini menjadi lebih baik. Ia berpendapat PPM adalah organisasi sosial sehingga program-programnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama memperjuangkan keturunan veteran yang telah mengorbankan jiwa raganya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Terkait dualisme di tubuh PPM, Andi Galip tidak terlalu ambil pusing. Ia meyakini para pengurus daerah mendukung dirinya yang notabene terpilih berdasarkan marwah organisasi. Ini dibuktikan dengan pernyataan 28 PD yang mengaku keberatan dipimpin oleh Samsudin Siregar. Namanya riak-riak dinamika di sebuah organisasi sangat wajar-wajar saja. Cuma namun demikian kita harus meletakkan persoalannya pada posisi yang betul dulu. Prosesnya, legal standingnya, kemudian ADRT seperti apa, dan saya pikir ini apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan termasuk dengan teman-teman daerah yang kemarin sudah hadir di Munas luar biasa di Jakarta sudah sesuai dengan proses, dinamika dan ADRT organisasi. Yang kemudian di situ sebenarnya kita juga memohon kepada Ketua Umum hasil Munas 10 Bung Samsudin Siregar untuk hadir menyampaikan laporan pertanggungjawaban beliau sebagai Ketua Umum, karena beliau diberikan mandat kan di Munas ke-10 sebagai Ketua Umum untuk melaksanakan kerja-kerja organisasi secara baik dan benar sesuai dengan ADRT organisasi. Nah di situ pun kita undang yang bersangkutan malah tidak hadir dan di rapat pimpinan itu, dan kemudian lahirlah usulan dari mayoritas ada 27 dan 28 bahkan provinsi menyatakan keberatan dipimpin lagi oleh Ketua Umum Samsudin Siregar tersebut karena dianggap sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi, yaitu ADRT organisasi. Kepengurusan saya nanti pasti melanjutkan kepengurusan yang kemarin, karena kan yang kemarin diganti di Munaslup itu adalah hanya Ketua Umum dan Ketua Deparnas yang digantikan oleh ketum sebelumnya yang Bung Samsudin Siregar. Artinya kepengurusannya tetap mungkin seperti itu. Program-programnya harusnya konkret dari awal, bagaimana menata program-program, karena organisasi kita adalah organisasi sosial, pasti berorientasi kepada kegiatan-kegiatan sosial. Terkhusus bagaimana kita merumuskan kebijakan, tentunya bekerja sama dengan semua pihak. Bagaimana kita bisa memperjuangkan harkat dan derajat, kemudian martabat para veteran pendahulu kita yang hari ini kehidupan mereka cukup banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah inilah yang harus kita angkat sebenarnya, potensi-potensi itu tentunya bekerja sama dengan semua pihak, ya, dari pemerintah pusat, DPR RI, dan kemudian pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ketua PD PPM Bali, Putra Wijaya, memastikan kesetiaannya kepada ADART dan Peraturan Organisasi atau PO yang notabene konstitusi organisasi PPM. Pihaknya mengaku bangga dan terhormat atas kunjungan sang Ketua Umum baru. Meski dibalut suasana santai sambil menyantap kudapan khas Bali, pertemuan sore kemarin memiliki makna penting dalam penguatan organisasi yang cukup tua di bumi Nusantara ini. Diketahui sebelumnya, PPM menggelar rapat pimpinan atau Rapim 17 Desember 2021 di Sun Lake Hotel Danau Santer DKI Jakarta Utara. Rapim dilaksanakan sangat fair dan demokratis, mengedepankan taat asas organisasi terhadap kinerja Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga Samsudin Siregar. Samsudin dinilai banyak melakukan pelanggaran konstitusi organisasi sehingga memunculkan rekomendasi Munaslup yang digelar esok harinya. Jadi kami pimpinan daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali merasa sangat terhormat bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga tour of duty beliau, artinya kunjungan kerja beliau yang pertama itu justru memilih Provinsi Bali. Satu kehormatan bagi kami pimpinan daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali ini bisa menerima kehadiran beliau di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan beliau khususnya di Pemuda Pancamarga.
Setelah Munas 10, di mana kita di Munas 10 itu sebenarnya mempercayai ya, apa yang kita putuskan di sana adalah Ketua Umum kita pada saat Munas 10 2019 itu adalah Saudara Samsudin Siregar. Kenapa di dalam perjalanan setahun 2 tahun kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap AD dan ART, maka dilaksanakan Munaslup ini yang sesuai dengan ADRT. Kami di Bali ini amat sangat konsisten terhadap AD dan ART itu. Itu yang kita junjung tinggi. Nah, ketika terjadi pelanggaran siapapun yang melaksanakan, maka bagi kami haram hukumnya untuk tidak melaksanakan yang namanya Rapim dan Munaslup.